nih kembali lagi di podcast Ngopi, Ngobrol Pendidikan Demokrasi, podcast andalannya KPU Kabupaten Tulungagung. Kali ini podcast Ngopi sudah memasuki episode ke-6 bersama saya Siti Nurmawati selaku host, dan di episode kali ini kita mengangkat tema tentang keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1341 tentang pedoman pencegahan kekerasan seksual. Di episode kali ini kita ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa sekali. Langsung saja kita sapa Bu Susan selaku Divisi Hukum dan Pengawasan. Halo Mbak Emma. Bu Susan, selamat pagi Bu Susan. Pagi juga. Gimana kabarnya nih Bu Susan? Alhamdulillah sehat dan semangat karena mau podcast lagi loh, mau menyapa teman-teman pemilih yang ada di luar sana. Pastinya semangat ya Bu kita pada hari ini akan membagikan informasi kepada teman pemilih. Betul. Bu Susan, di akhir-akhir ini aktivitasnya apa saja sih Bu kalau boleh tahu Bu? Sesuai tupoksi saya ya sebagai Divisi Hukum dan Pengawasan, pertama tentu kantor itu punya rutinitas. Teman-teman staf punya rutinitas yang harus dilaporkan secara berkala. Itu menjadi bagian dari pengawasan saya. Kemudian semua kegiatan di KPU Tulungagung yang sudah diagendakan, apakah itu dilaksanakan atau tidak, itu juga menjadi bagian dari pengawasan saya. Termasuk apakah teman-teman yang ada di kantor itu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, disiplin atau tidak, itu juga menjadi objek pengawasan saya. Dan meskipun kegiatan secara formal ya, itu tidak terlalu banyak karena di luar tahapan kita lebih santai lah. Tetapi secara rutin tetap ada kewajiban yang harus kita laporkan kepada provinsi maupun KPU RI. Jadi sesuai namanya ya, hukum dan pengawasan gitu. Jadi mengawasi apa yang ada di KPU Kabupaten Tulungagung. Saya mengawasimu. Hati-hati. Bu, di podcast kali ini nih kita mengangkat tema tentang keputusan KPU RI nomor 1341 tentang pedoman pencegahan kekerasan seksual. Keputusan ini tuh sangat penting ya menurut Bu Susan sendiri. Ini tuh kekerasan seksual tuh apa sih Bu sebenarnya? Kekerasan seksual dari dua kata ini saja sudah jelas ya, ada kekerasan, ada seksual. Kekerasan itu sesuatu yang dipaksakan. Jadi tindak kekerasan seksual adalah tindak kekerasan yang memenuhi unsur-unsur tindak kekerasan seksual itu sendiri. Unsur-unsurnya apa? Ada kegiatan melanggar hukum, ada pemaksaan terhadap orang lain. Apa yang dipaksakan? Ya kegiatan-kegiatan yang mengganggu seksualitas atau fungsi-fungsi seksualitas dari orang lain. Bisa jadi ada pemaksaan karena jabatan ya, karena kewenangan jabatannya dia memaksakan kepada bawahannya. Itu termasuk unsur yang memenuhi. Ya, yang penting lagi bahwa tindakan kekerasan ini mengakibatkan harkat dan martabat korbannya itu jadi buruk. Ya, atau merasa tercederai, jatuh ya. Jadi KPU ini khusus mengatur tentang pencegahan kekerasan seksual di internal KPU itu sendiri ya? Betul, iya. Agensinya apa? Oke, jadi secara prinsip bahwa kita itu bekerja kan pengennya aman dan nyaman. Betul. Ya, dimanapun berada. Makanya di KPU pun meskipun kita ibaratnya penyelenggaraan pemilu atau kerja di KPU itu seolah-olah jauh lah dari frasa yang namanya kekerasan seksual, tapi kan tidak mungkin tidak terjadi kan. Nah, untuk menjamin keamanan kita dalam bekerja, maka pentinglah atau perlulah diwujudkan jaminan itu sendiri. Jaminannya apa? Ya ini, keputusan KPU ini yang mengatur bagaimana jika terjadi tindak kekerasan seksual di dalam kantor, khususnya di KPU, baik KPU RI, provinsi maupun kabupaten kota. Jadi sangat dijamin ya Bu? Iya, betul. Perlindungan kita di KPU ini. Jadi kita akan bekerja secara aman. Karena apa? Kekerasan seksual itu seringkali menjadi hal yang tabu untuk dilaporkan. Betul. Bahkan kita sebagai korban itu malu untuk melapor. Karena apa? Karena yaitu secara namanya seksual itu seolah-olah menjadi hal yang tabu, apalagi bagi perempuan. Apalagi kalau korbannya perempuan, ya. Nah, korban perempuan ini ya masih menjadi kita budaya patriarki itu masih menganggap hal-hal tabu ini kalau disampaikan keluar maka justru akan membuat perempuan itu dipermalukan. Sehingga kita perlu jaminan juga bahwa
perempuan yang jadi korban itu tidak akan aman lah kalau melaporkan, karena sudah ada yang menjamin. Dan kekerasan seksual sebenarnya kan tidak hanya menyasar perempuan ya, Iya, betul, semua gender baik laki-laki maupun perempuan sebenarnya bisa menjadi bukan pelaku, bisa menjadi pelaku sekaligus korban. Iya, bisa jadi pelaku sekaligus korban untuk kekerasan seksual, sehingga baik laki-laki maupun perempuan jika mendapatkan kekerasan seksual di tempat kerja itu silahkan melapor, atau sudah ada regulasi yang menaungi untuk menyampaikan laporan untuk ditindaklanjuti seperti apa. Jadi jangan diam. Kalau diam tentu tidak akan kesempatan untuk membuka atau menghentikan kekerasan seksual itu ya jadi hilang. Sehingga kita harus speak up. Sama-sama speak up ya, Bu? Sama-sama speak up. Teman pemilih. Jadi tidak hanya perempuan ya, Bu, ternyata. Laki-laki juga bisa berpotensi ternyata menjadi korban. Iya, zaman sekarang perempuan juga bisa melakukan kekerasan terhadap laki-laki. Ya. Dan kekerasan seksual itu bentuknya banyak. Tidak hanya ruda paksa atau yang sering kita kenal pemerkosaan, tetapi memaksa dalam perkawinan, memaksa anaknya menikah, dalam perkawinan itu suami memaksa istri, atau bahkan istri memaksa suami, itu juga bentuk kekerasan seksual yang diatur di dalam keputusan ini. Dan keputusan ini kan berangkat dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ya, nomor 12 tahun 2022. Kemudian diatur juga di Peraturan Kementerian Tenaga Kerja di nomor 88 tahun 2023. Nah, KPU juga menindaklanjuti dengan mengeluarkan keputusan ini dalam rangka mencegah terjadinya kekerasan seksual di tempat kerja. Gitu Mbak Emma. Menarik sekali Bu Susan. Nah, kan kita sering kali ya Bu Susan mendengar istilah kekerasan seksual gitu. Juga ada istilah pelecehan seksual. Di keputusan ini ada nggak sih Bu menyinggung tentang kekerasan seksual? Ada. Jadi pelecehan seksual itu bagian dari kekerasan seksual ya. Kekerasan seksual itu payung ya, secara umum kalau pelecehan itu ada di dalam kekerasan seksual itu sendiri. Bedanya apa? Kalau pelecehan seksual itu intensitasnya lebih kecil, seperti kegiatan seksual yang dilakukan secara verbal, ya. Kita sweet, ya. Cowok nyuit, perempuan yang lewat, itu tindak kekerasan seksual. Kalau mau dilaporkan, bisa. Kemudian yang biasa kita saking akrabnya sama teman, jawel, neblok, punggung dan sebagainya, lawan jenis yang enggak nyaman, itu bisa dikategorikan pelecehan seksual. Jadi hal-hal tindak kekerasan yang intensitasnya lebih kecil ya, yang korbannya ini merasa tidak nyaman, itu disebut pelecehan seksual. Tapi kalau sudah ada kekerasan fisik, pemaksaan secara nyata ya, itu masuk kekerasan. Dan kekerasan ya tadi bentuknya banyak. Tetapi kalau pelecehan itu bagian yang tidak bisa disepelekan. Kadang-kadang begini, kita kan tidak merasa. Tidak merasa, karena saking akrabnya pergaulan setiap hari jadi teman kerja, biasa dipegang-pegang, gitu ya. Dipegang-pegang padahal kita nggak nyaman. Nah, rasa tidak nyaman itulah yang bisa masuk ke dalam keputusan KPU ini. Bisa dilaporkan, silahkan. Dan melapornya tidak harus langsung kita sendiri, tidak harus korban langsung, tetapi silahkan, misalkan takut, lapor sama divisinya ya, divisi hukum pengawasan, atau lapor kepada pimpinan yang lain, silahkan, nanti bisa dibantu untuk melaporkan. Dan laporannya bisa ke provinsi maupun KPU RI, karena di KPU ini adalah objek saja ya, kita menjadi objek dari KPU provinsi, karena satgasnya ada di KPU provinsi yang menaungi kabupaten kota. Menarik sekali, karena di keputusan ini sampai dibentuk satgas ya Bu. Betul. Boleh diceritakan bukan tugas kewenangan dari satgas ini? Iya, yang jelas satgas di provinsi itu ya menangani laporan dari tindak pidana ini. Kalau ada kabupaten kota, maka yang dilaporkan ke provinsi. Kemudian tugasnya
melakukan sosialisasi terkait keputusan ini yang pertama. Kita podcast hari ini juga menjadi bagian dari itu. Salah satu Kita sebagai wilayah Satgas juga melakukan hal yang sama, yaitu internalisasi di kantor kita terkait keputusan ini. Dan sudah kita lakukan kemarin itu. Sekarang tugas kita tidak hanya di kantor, tapi kita sosialisasikan juga di teman-teman pemilih yang ada di sana. Tentunya sosialisasi ini untuk menyebarluaskan ya Bu. Jadi semua orang itu tahu kalau di KPU tuh ada. Iya, betul. Meskipun keputusan ini hanya menyasar di internal kita tetapi bukan tidak mungkin kekerasan seksual terjadi di mana saja. Tetapi untuk merespon kejadian atau membantu mengurangi tindak pidana kekerasan seksual, siapapun kami siap membantu. Misal ada laporan teman-teman yang merasa jadi korban, itu silahkan melapor kepada kami, kita akan bantu bagaimana bisa menindaklanjutilah jalan keluar untuk menangani kejadian ini meskipun bukan internal dari KPU Tulungagung. Iya, dan bukan cuman fisik saja ya Bu, verbal pun sebenarnya juga sudah masuk ke ranah pelecehan seksual dan bisa dilaporkan. Dan kekerasan secara verbal itu justru jauh dampaknya lebih besar loh, ya, secara psikis ya. Karena psikis kita kalau di olok-olok misalkan, bahasa bilok nih itu apa bahasa Indonesianya? Dibully, dicemooh secara misal kamu jelek, tidak bisa melayani sebagai istri kok begini begitu, itu sudah masuk pelecehan seksual. Kemudian kalau misal ada yang sengaja merekam kita, itu juga menjadi bentuk pelecehan seksual secara elektronik ya. Jadi tiba-tiba atau tanpa izin kita merekam, ada orang merekam orang mandi misalkan, berenang dan sebarluaskan, itu udah pelecehan seksual juga. Baik Bu, jadi kan udah ada sosialisasi nih. Di langkah selanjutnya tuh apa yang akan kita lakukan? Apakah pendataan atau bagaimana? Enggak. Gini, berarti keputusan ini untuk di internal kita sendiri. Pertama, kita sudah sosialisasikan di internal kita. Kemudian langkah selanjutnya memastikan bahwa tindak kekerasan seksual ini tidak terjadi di internal kita. Dengan cara apa? Ya, memastikan seluruh kasubag yang ada ya, kita punya 4 subbagian, di mana masing-masing subbagian itu kan punya staf sekian banyak. Nah, dipastikan bahwa kita rutin lah menerima laporan atau bahkan jemput bola. Seringkali apa yang misalkan hari-hari teman-teman ini secara pendekatan personal bisa saya lakukan untuk menanyakan terkait itu. Tetapi yang jelas di forum sosialisasi itu saya sudah mewanti-wanti dan memastikan bahwa kalau sampai terjadi maka jangan pernah merasa takut untuk menyampaikan kepada kami. Pasti akan kita tindak lanjuti. Itu yang penting. Sehingga kita juga selain jemput bola, melakukan pendekatan personal, tentu akan secara rutin atau berkala kita punya forum pleno setiap minggu itu. Di forum itulah kita juga bisa menanyakan atau menyampaikan hal-hal yang kira-kira ada potensi-potensi di sana. Ya. Jadi jangan takut ya Bu. Iya, betul. Kuncinya itu jangan takut. Karena apa? Yaitu tadi budaya perempuan yang masih menganggap hal tabu, sehingga padahal kita sudah mendapatkan kekerasan itu masih sangat besar. Karena yaitu kita merasa nanti semakin malu. Iya. Disampaikan ke publik itu kita yang akan malu. Padahal dengan malu itu kita membuka kesempatan bagi pelaku ini untuk terus melakukannya. Jadi speak up, jangan takut. Dan Satgas pastinya akan menjamin kerahasiaan identitas. Betul. Nah, betul. Ketika kita melapor, Satgas akan menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Jangan takut. Karena yang tahu hanya pelapor dan Satgas. Itu yang penting. Jadi kenyamanan korban pun sebenarnya juga sudah dijamin ya. Iya, betul. Poin. Dan ini tentu saja harus menjadi bahan bahwa kita punya kewajiban menyampaikan ini atau mencegah tindak pidana ini tidak hanya di internet tapi di lingkungan yang lebih luas. Kita kan di kantor ini punya tetangga ya, punya tetangga di mana kita sudah selayaknya bertetangga itu kan
baik-baik saja. Nah, dalam rangka menjalin kerjasama yang baik atau komunikasi yang baik itu dengan tetangga, misal dilapori, dimintai bantuan, tentu saja kita juga harus siap. Nah, jadi begitu teman pemilih kekerasan seksual itu ternyata sangat dekat dengan kita. Siapapun bisa jadi korban dan siapapun jadi pelaku. Untuk itu KPU menganggap ini tuh sangat urgent sehingga menerbitkan keputusan ini begitu. Nah, selanjutnya untuk kekerasan seksual ini kan semua orang tuh bisa jadi berpotensi menjadi korban gitu. Iya, betul. Nah, apabila ada tindakan kekerasan seksual mungkin internal atau di luar KPU, itu apa proses yang bisa kita lakukan itu seperti apa? Yeah. Kalau ada laporan ya kejadian tindak pidana kekerasan seksual, tentu yang pertama harus dilakukan membuat laporan, ya, melaporkan. Karena kita punya satgas di provinsi, jadi di kabupaten kota penanggung jawab bukan satgas ya, yang penanggung jawab terkait kekerasan seksual adalah Divisi Hukum dan Pengawasan. Silahkan datang ke kami membuat laporan, ya. Laporan sekali lagi bisa kalau malu silahkan lapor langsung atau diwakilkan. Siapa orang yang dipercaya untuk datang. Kemudian KPU Tulungagung akan menyampaikan laporan itu secara resmi atau tertulis kepada KPU Provinsi. Nah, setelah itu nanti KPU Provinsi yang akan melakukan tindak lanjut. Nah, di tindak lanjut itulah nanti akan dilakukan pendalaman dan akan muncul rekomendasi apakah ini merupakan tindak kekerasan seksual atau tidak, sehingga akan keluar keputusan yang disampaikan kepada kita, dan itu sekali lagi rahasia, umum tidak akan tahu, hanya pelapor dan satgas yang tahu. Kemudian kalau misalkan terjadi bukan di internal KPU ya, gimana ya, silahkan saja. Kalau merasa menganggap bahwa KPU Tulungagung bisa menjadi jalan atau bisa membantu menyelesaikan permasalahan terkait adanya kekerasan seksual, silahkan datang. Kita akan membantu mencarikan informasi dulu minimal bagaimana kekerasan seksual ini terjadi, misal apakah antar lembaga, atau dengan teman kerjanya atau di luar itu. Karena masing-masing sudah punya regulasi. Kalau tindak pidana itu dilakukan di luar kantor, tentu akan kita memakai tindak pidana kekerasan seksual yang sudah ada. Kalau terjadi di kantor, KPU punya khusus ya regulasi yang mengatur. Sedangkan saya yakin lembaga lain juga punya regulasi yang mengatur sendiri. Jadi itu nanti tinggal kita koordinasikan saja dengan pihak terkait apabila memang terjadi dan kita dipercaya untuk membantu kejadian tersebut. Jadi KPU Tulungagung menjamin rasa aman dulu ya Bu, yang memberikan ruang bagi korban. Jadi kita tidak hanya menjamin keamanan pemilu, tetapi juga keamanan terkait tindak pidana kekerasan seksual. Insya Allah. Nah, begitu teman memilih, kita lapor terhadap kekerasan seksual yang mungkin kita alami, bisa datang langsung ke KPU karena akan diberikan tempat yang aman gitu. Nah, mungkin Bu Susan bisa memberikan informasi selain datang langsung, Bu. Apakah bisa lewat semacam website atau media-media yang lain? Ya betul, jadi tidak harus datang langsung ya. Kalau ingin melaporkan terkait kejadian tindak pidana korupsi, kekerasan seksual, itu selain datang langsung silahkan bisa bersurat ya. By WA juga bisa. Kita punya PPID ya, yang selain permintaan informasi, pintu masuk untuk segala informasi atau pengaduan bisa nanti lapor ke sana. Kemudian kita pasti akan respon baik secara langsung dan tidak langsung juga. Kita punya banyak medsos yang bisa diakses, tidak hanya untuk komentar atau mengapresiasi medsos kita, kegiatan-kegiatan kita, tetapi juga bisa menjadi wahana atau untuk melapor. DM mungkin melalui Instagram kami, ada web juga, ada TikTok bahkan, silahkan. Nanti ada admin yang akan merespon laporan kawan-kawan semua, kalau ada ya. Jadi sudah banyak sekali ya Bu, pintu-pintu masuk untuk laporan, jadi nggak ada alasan sebenarnya untuk takut. Mari kita buka semuanya. Sangat mudah dan dipermudah sehingga jangan sampai ketakutan-ketakutan yang muncul itu menjadi pintu untuk membiarkan terjadinya kekerasan seksual yang lebih lama lagi. Baik Bu Susan. Kalau di KPU Kabupaten Tulungagung sendiri Bu,
Ada nggak sih Bu kasus-kasus yang sudah pernah terjadi? Alhamdulillah ya, ini periode kedua saya di KPU Tulungagung. Sejauh yang saya tahu belum ada dan mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi adanya kekerasan seksual ini. Karena apa? Kita itu bekerja sama itu sudah sekian lama. Jadi kita itu sudah seperti saudara. Jadi kayaknya kalau sampai terjadi itu mungkin memang orang yang sudah benar-benar khilaf ya. Kita tidak mungkin bisa melakukan kekerasan kepada saudara kita sendiri, ibaratnya seperti itu. Tetapi alhamdulillah ya itu. Alhamdulillah di KPU Tulungagung sejauh ini tidak ada dan mudah-mudahan tidak ada. Dan kalau ada pun pasti akan ditindak Nah, ya, tidak kalau ada ya itu kita sudah sosialisasikan. Kalau ada dan tidak melapor berarti ya ternyata kita belum bisa menerima perubahan yang positif ini. Kita masih terkungkung terhadap ketakutan kita yang sebenarnya itu ketakutan yang harus sudah tidak dibudayakan gitu loh. Sudah bukan zamannya lah kita takut menghadapi apapun karena segala segala kita punya hak dan hak kita ini diatur oleh undang-undang. Bahkan sampai kekerasan seksual itu diatur khusus, tidak hanya pidananya, tidak hanya di kementerian, tapi di lembaga-lembaga atau satker seperti KPU Tulungagung juga diatur. Baik, gitu teman pemilih. Betul, gitu Mbak Emma. Teman pemilih, untuk mengetahui seluruh informasi yang dipublish oleh KPU Kabupaten Tulungagung, jangan lupa untuk selalu mengikuti media sosial KPU Kabupaten Tulungagung, baik itu Instagram, YouTube maupun Twitter KPU Kabupaten Tulungagung, dan tidak lupa juga media sosial JDIH KPU Kabupaten Tulungagung. Dan bagi teman pemilih yang membutuhkan data atau informasi tentang kepemiluan bisa datang langsung ke KPU Kabupaten Tulungagung di Jalan KHR Abdul Fattah Botoran Tulungagung. Nanti akan diarahkan ke Des PPID KPU Kabupaten Tulungagung. Tahu enggak jalan KHR itu? Biar bisa mengira-ngira, yang paling mudah belakangnya Pasar Ngemplak. Pas belakangnya Pasar Ngemplak. Sekalian belanja ya Bu. Baik Bu Susan, nggak terasa nih kita sudah sampai di penghujung podcast. Iya. Dengan informasi yang sangat menarik sekali dari Bu Susan tentang... Kok cepet ya? Nggak terasa Bu. Nanti kita sambung di episode selanjutnya. Iya. Siap. Nah, baik, sebelum diakhiri mungkin dari Bu Susan nih ada closing statement ataupun pesan-pesan untuk teman pemilih tentang pencegahan kekerasan seksual. Iya, teman-teman pemilih dimanapun teman-teman berada, jadi jangan pernah mengizinkan kekerasan seksual terjadi kepada siapapun, terutama terjadi kepada diri kita sendiri. Regulasi sudah ada. Ketika terjadi maka tinggal melaporkan. Jangan pernah takut karena rasa takut akan menyebabkan kekerasan terjadi secara berkepanjangan. Ya, siapapun pelakunya, apalagi ketika terjadi di tempat kerja, maka jangan biarkan kekerasan terjadi dimanapun, di rumah, di tempat kerja, di wilayah umum atau di mana saja, sehingga kita bisa mengurangi bahkan tindak pidana kekerasan seksual ini tidak pernah terjadi lagi. Ya. Kemudian pesan saya kepada teman pemilih, ketika teman-teman pemilih merasa ya mendapatkan kekerasan seksual, silahkan kami bisa membantu untuk menindaklanjuti laporan teman-teman. Tetapi selain itu KPU Tulungagung sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten kota tentu bisa melayani hal lainnya terkait kepemiluan. Silahkan hal-hal yang terkait dengan kepemiluan, baik data, baik permasalahan apapun yang ada di sekitar kita yang menyangkut kepemiluan, silahkan laporkan datang ke KPU Tulungagung dan itu akan dilayani secara khusus di Des PPID kita yang sudah disampaikan Mbak host cantik tadi ya. Jadi jangan dilewatkan kesempatan ini sehingga KPU kita Satker bisa sekaligus bekerja sama dengan teman-teman pemilih dalam hal apa saja. Terima kasih. Baik, demikian teman pemilih podcast Ngopi episode ke-6. Kita akan kembali lagi di podcast Ngopi episode selanjutnya di Ngopi, Ngobrol Pendidikan Demokrasi. Sampai jumpa. Jangan lupa ya, diramaikan terus podcastnya KPU Tulungagung. Kita bisa ngobrol apa saja di Ngopi, Ngobrol Pendidikan Demokrasi. Jangan lupa tinggalkan
komen dan iya, subscribe. dan komen di kolom komentar. Silahkan tanyakan apa saja, insya Allah akan direspon. Terima kasih. Dadah.